Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali beribadah. Sebelumnya Abang perkenalan dulu ya. Nama Abang Peter Sidauruk, ditemani oleh kakak siapa? Kakak Helen baru Manulang. Dan juga ditemani sama abang-abang pemusik kita. Ada abang siapa? Abang Riko Sianipar dan juga ada Abang Jeremy Mani. Nah, kita akan mulai ibadah kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Abang mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dan bergerak dulu nih supaya lebih semangat. Lagunya judulnya apa sih Kak? Kasih Yesus Indah. Nah adik-adik semuanya ikutin gerakan Abang dan Kakak dulu ya. Kita coba dulu musik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita coba nyanyi sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, luar biasa sekali adik-adik, sudah bersemangat semua ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita akan yel-yel terlebih dahulu. Adik-adik masih ingat gak yel-yelnya? Pasti masih dong. Kakak Helen ingat gak yel-yelnya? Masih inget dong Bang. Masih ingat ya. Nah kita akan yel-yel dulu ya. Kalau misalnya abang bilang adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Kita coba sekali lagi ya Kak. Iya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai ibadah, kita harus menyiapkan apa dulu sih, Kak? Sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, betul sekali, Kak. Nah, adik-adik jangan lupa disiapin ya apa yang tadi sudah disampaikan Kak Helen. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik kita tundukkan kepala kita bersaat teduh, mulai.
Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu yang pertama dengan penuh semangat yang berjudul Kami Puji Dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita sudah memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Supaya lebih sukacita, kita lanjut dengan bernyanyi lagu yang berjudul adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Goplas ni roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goplas ni roha doa dingolukon, tong tong di rohakon. Mau lihat goplas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Mau lihat goplas ni roha, maringan holong mi Tuhan dia. Titah Allah pada minggu ini adalah titah kelima dan maksudnya demikianlah bunyinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua.
Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakui dosa kita, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Kak Anggi Boruti Nambunan. Hari ini kakak akan bacakan warta Minggu tanggal 6 Juni 2021. Warta yang pertama, nama minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Dan ayat untuk khotbah di minggu ini tertulis di Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Lalu warta yang kedua, adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalan di bulan Juni tertulis di kitab Korintus 13 ayat 5. Isinya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal dan dibuat videonya, lalu kirim ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, warta yang ketiga untuk ayat hafalan di bulan Mei yang tertulis di kitab Titus 3 ayat 5. Bagi adik-adik yang sudah membuat ayat hafalannya dan sudah merekam videonya, jangan lupa ya kirim ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Lalu untuk warta yang keempat dan warta yang terakhir, untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni, selamat ulang tahun ya. Semoga adik-adik semakin pintar dan semakin lebih baik lagi. Juga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Demikian warta Minggu tanggal 6 Juni 2021. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus dengan Bangkit Berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita mengaku iman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh inang diakonis kita, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci dengan penuh semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom dari sekolah minggu, apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari sekolah minggu sudah dipersiapkan Alkitabnya. Inang percaya semua kita sudah mempersiapkan Alkitab kita dan sudah pada dibuka Alkitabnya. Karena minggu kemarin sudah diwartakan oleh kakak sekolah minggu kita bahwa khotbah hari ini tertulis dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sekarang mengikuti ibadah di rumah, pasti semuanya mengikuti ibadah dengan semangat dan mempersiapkan diri selalu dan juga menyanyikan lagu puji-pujian dengan hati yang gembira. Nah, adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bagaimana sih sikapnya berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau terlebih dahulu yang menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik sekolah minggu, sudah dibuka Alkitabnya, tertulis dalam kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Inang akan membacanya dan semua kita mengikuti. Kita akan membacanya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak kepada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita bersemangat mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi hari ini, kita nyanyi ya. 1, 2, 3 ya. Hari ini, harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, karena hari ini harinya Tuhan, maka kita akan selalu dengan hati yang bersukacita, hati yang gembira, mengikuti ibadah sekolah minggu, mendengarkan lagu puji-pujian, menyanyikan lagu puji-pujian, mendengarkan khotbahnya, kita dengan hati yang gembira mendengarkannya. Nah, adik sekolah minggu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan Mazmur 127 ayat 3 dan ayat 5. Dan tema minggu kita hari ini dikatakan hidup dalam campur tangan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahukah kamu bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak dengan campur tangan Tuhan. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik jikalau kita tidak dengan campur tangan Tuhan melakukan segala sesuatu. Sehingga dikatakan
bahwa kita yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita tidak bisa melakukan apa-apa jikalau tidak dengan campur tangan Tuhan dan jika tidak di dalam Tuhan. Jadi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini juga jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan yang tertulis juga dalam Yohanes 15 ayat 5. Jadi dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi ada sekolah minggu, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus selalu mau tinggal di dalam Tuhan agar Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Agar Tuhan selalu campur tangan dalam pertumbuhan kita. Agar Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Misalnya Tuhan selalu ikut campur tangan dalam pendidikan kita, walaupun kita sekarang ini masih mengikuti pelajaran kita melalui daring, tapi kita percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam kegiatan pendidikan kita. Lalu kita juga mengundang agar Tuhan ikut campur tangan di dalam pekerjaan kita di rumah. Apa ya pekerjaan kita di rumah yang mama papa kita minta bantuan kepada kita, misalnya membersihkan rumah, menjaga adik, kita juga minta Tuhan agar Tuhan yang selalu membimbing kita. Lalu kita juga akan selalu mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu ikut campur dalam segala aktivitas kita adik-adik. Jadi Tuhan selalu ikut campur. Jadi dikatakan sehingga kita selalu mau meminta Tuhan ikut campur tangan dalam segala kegiatan kita. Nah adik sekolah minggu, kalau Tuhan tidak campur tangan dalam segala kegiatan kita, gimana sih? Nah kita akan merasa kalau Tuhan tidak campur tangan dalam pekerjaan kita, lalu kita mengatakan tanpa campur tangan Tuhan saya bisa. Nah itu tidak, dikatakan itu namanya kesombongan adik-adik. Tetapi kita mau Tuhan yang ikut campur tangan di dalam segala kegiatan kita, sehingga dikatakan sehingga tidak ada sedikit pun yang kita hasilkan tanpa campur tangan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, prestasi yang kita peroleh, semuanya itu kita peroleh karena Tuhan selalu ikut campur tangan dalam segala perjalanan kehidupan kita. Kalau adik-adik merasa bahwa adik-adik berhasil tanpa campur tangan Tuhan, itu namanya dikatakan sangat menyedihkan sekali ya, karena kita sudah jatuh dalam kesombongan. Sehingga dikatakan seperti ini, bahwa orang yang mengatakan bahwa saya berhasil seperti ini semuanya adalah atas kekuatanku, itu namanya sia-sia dikatakan. Tetapi dikatakan saya boleh berhasil, saya boleh memiliki ini, semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan saya melakukan ini, pekerjaan ini sehingga berhasil, itu semuanya karena kekuatan saya, itu namanya sia-sia. Dan nanti apabila terjadi ada yang tidak pas di hati kita, kita jadi sedih, kita jadi kecewa. Tetapi apabila kita mengatakan bahwa semua yang kita lakukan, keberhasilan kita adalah karena campur tangan Tuhan, maka kita akan selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama memahami bahwa apapun yang kita miliki pada saat ini, semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh memaknai bahwa apa yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Tetapi apabila kita mengatakan
yang kita peroleh itu semuanya karena kekuatan kita, itu akan dikatakan tadi itu merupakan kesedihan loh bagi kita, sehingga kita mengatakan, Inang katakan tadi, sombong banget kita ya, kita mengatakan saya bisa seperti ini karena kekuatan saya. Tetapi sebagai yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa semuanya, apapun yang perjalanan yang kita lakukan setiap hari adalah karena Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, dikatakan juga apabila kita melakukan aktivitas kita, maka kita akan selalu mengundang supaya Tuhan selalu hadir dalam segala kegiatan kita. Di dalam kegiatan kita, misalnya ada kegiatan kita di rumah, ada kegiatan kita tidak di sekolah, ada kegiatan kita misalnya di gereja, ada kegiatan kita misalnya di lingkungan kita akan selalu meminta supaya Tuhan selalu membimbing dan juga mengajari kita setiap saat di segala aktivitas kita. Maka adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, biarlah selalu kita mengundang, menghadirkan Tuhan di segala aktivitas kehidupan kita, dan Tuhan yang selalu ikut campur di segala kehidupan kita. Nah, pesan firman Tuhan pada saat ini menceritakan seperti ini, dalam perkara apapun yang besar yang kecil, dalam lingkungan yang bagaimanapun kita selalu mengundang Tuhan agar Tuhan yang selalu ikut campur dalam kehidupan kita setiap saat. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Daud sendiri juga, Kenapa ya Daud berkata demikian dalam firman Tuhan? Karena Daud juga mengatakan di dalam perjalanan kehidupan dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatannya, bahwa Tuhan itu adalah penolongnya, bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Maka dia di dalam segala kegiatannya dia berkata seperti ini, bahwa Tuhan selalu ikut campur di dalam kehidupan dia. Tanpa Tuhan di dalam kehidupan dia mengatakan semuanya akan sia-sia. Maka dia mengatakan seperti ini, aku di dalam kesusahan saya, di dalam kesedihan saya, di dalam kesulitan saya, di dalam kesukaran saya, dia mau Tuhan yang hadir selalu, sehingga Tuhan yang akan menolong dia. Maka dia mengatakan, aku akan selalu mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Karena dia berkata bahwa berkat yang dia terima itu semuanya bersumber dari Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, kalau adik sekolah minggu pada saat ini berkat yang diterima diberikan kesehatan, kita juga mau mengatakan bahwa Tuhan itu selalu selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau pada saat ini anak sekolah minggu yang hadir, yang ada di rumah, pada saat ini mengatakan, oh saya punya prestasi di sekolah, saya punya mama dan papa, coba dulu lihat ini. Punya mama dan papa yang selalu memberikan saya kebahagiaan, sukacita. Punya papa dan mama yang selalu menolong saya. Ini adalah berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan selalu ada hadir di dalam kehidupan kita. Nah, adik sekolah minggu, ternyata kita mau katakan seperti ini. Tanpa kehadiran Tuhan, kita mengatakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi karena saya bersama dengan Tuhan, maka saya akan menjadi anak yang mau selalu menuruti segala perintah Tuhan. Itu dia. Jadi adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah, siapa di sini mau selalu di dalam segala aktivitasnya Tuhan selalu ikut campur? Pasti semua mau ya. Siapa di sini anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa berkat yang diterima pada saat ini, kepintaran, kesehatan, itu semua bersumber dari Tuhan? Ya, pasti semua kita mengaminkan itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang
selalu memberikan itu kepada kita. Nah, untuk itu bagaimana sih anak-anak yang mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ikut campur, maka dia akan seperti ini. Bahagia sekali ya, mama dan papa bersama dengan Tuhan, bersama bersuka cita semuanya. Nah, adik sekolah minggu, ada satu cerita di sini akan kita lihat bagaimana sih satu anak yang selalu mengatakan bahwa Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan dia, baik dia dalam kesusahan, kesedihan, Tuhan selalu ikut campur. Ayo kita saksikan dulu ceritanya ini. Aduh, kepalaku sakit sekali, perutku juga sakit, semua badanku sakit sekali. Tapi bagaimana ini ya, padahal pekerjaan dari sekolah banyak sekali PR yang harus saya kerjakan. Kalau saya tidak mengerjakannya nanti, ntar saya ketinggalan. Walaupun saya sekolah masih daring. Bagaimana nih? Mama, kepalaku sakit, perutku sakit, badanku sakit semua, Mama. Oh, kamu sakit, nak. Terus, kamu makan obat aja supaya badanmu cepat sembuh. Tapi sewaktu kamu makan obat, kamu jangan lupa berdoa supaya kamu diberkatin makanan, minuman, obat menjadi kesembuhan sama kamu. Iya deh Mas, saya mau makan obat, saya mau makan, minum supaya saya sembuh. Saya tidak mau sakit Mama. Nah, sekarang ini ayo makan. Ayo diminum, setelah itu makan obat dan kamu istirahat. Iya Mama, mana Mama? Tuhan, terima kasih makan dan minuman, obat, berkati ini Tuhan menjadi kesembuhan bagi aku. Amin. Nah, adik sekolah minggu, pada esok harinya si kakak dia bangun dari tempat tidurnya dan mengalami kesegaran kembali. Lalu, aduh aku hari ini segar sekali. Ternyata makan dan minum obat Tuhan berkati. Karena aku selalu mengundang Tuhan hadir dalam hidupku. Mama, aku sudah sembuh. Nah, begitu. Kamu sudah sembuh, berarti kamu sudah boleh kembali melakukan kegiatanmu. Kenapa kamu sembuh? Karena kamu selalu mau mengandalkan Tuhan dan ikut campur Tuhan selalu. Nah, anakku, kita mau selalu hidup di dalam campur tangan Tuhan agar Tuhan yang selalu memberkati kita. Iya Mama, aku mau Tuhan selalu melibatkan Tuhan selalu dalam segala kehidupanku. Oke, begitu anak baik. Nah, adik sekolah minggu sudah dengar tadi ceritanya bagaimana ini anak, dia mengatakan kepada mamanya bahwa Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan dia. Pada saat kapan sih dia mengaku seperti itu? Pada saat dia kesakitan, pada saat dia belajar, pada saat dia jalan-jalan, dia mengatakan kepada mamanya Tuhan itu selalu ikut campur dalam kehidupan dia. Dan memang anak ini adalah anak yang selalu rajin beribadah. Nah, adik sekolah minggu, siapa mau seperti anak yang tadi? Dia mau selalu rajin beribadah dan bersyukur karena Tuhan selalu menolong dan membimbing dia. Nah, adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan kepada kita, mari kita selalu mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang selalu ikut dan campur tangan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu
hidup di dalam kehidupan kami, dan kami mau selalu melibatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kami, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi, marilah kawan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Ya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau supaya menjaga kesehatannya, dan juga kami juga menghimbau supaya ada sekolah minggu selalu mau mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah saja. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan membuat prakarya dengan tema hidup dalam campur tangan Tuhan. Alat yang dibutuhkan ada pensil tulis, spidol, dan juga pensil warna. Kita tulis nama, kelas, dan sektor kita. Jangan lupa diisi ya adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil pensil tulis kita. Lalu kita taruh tangan kita. Kita akan gambar tangan kita. Ikuti alurnya sampai ujung ya adik-adik, sampai selesai. Setelah itu jadi yang seperti kakak buat, kita rapi-rapihin. Kita satu-satukan lagi. Setelah itu kita double pakai spidol hitam. Nah, ujung-ujungnya saja. Kalau sudah jadi seperti ini, kita warnain dengan warna kuning ataupun warna yang adik-adik sukai ya. Setelah itu tengah-tengahnya kita tulis ada campur tangan Tuhan di hidupku. Nah, setelah itu kita bisa mengkreasikannya dengan gambar-gambar, dan juga jangan lupa adik-adik mewarnainya dengan yang bagus, lalu dikasih gambar-gambar salib atau ada gambar-gambar bunga dan juga tulisan I love Jesus. Jangan lupa tugasnya difoto dan dikirimkan ke WA Kasonnya. Sampai bertemu lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu,